Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Pagi ini saya bermaksud untuk memberikan dasar kepada saudara-saudara sekalian supaya setiap berkat rohani yang kita terima itu bukan merupakan sekedar pengalaman biasa yang kemudian tanpa akibat dan tanpa bekas sama sekali dalam kehidupan kita. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada dua pengalaman yang saya alami, saudara, bersama dengan teman-teman lain. Dan pengalaman ini membuktikan bahwa ada begitu banyak anak Tuhan yang sebetulnya tidak tahu bagaimana mesti menerima akan berkat Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, Anda masih ingat saya pernah cerita beberapa bulan yang lalu, sebelum bulan Juli ya, mungkin sekitar bulan Juni, ada beberapa teman dari Surabaya datang ke kantor. Lalu kemudian kami sudah lama tidak ketemu dan sharing-sharing. Sampai pada akhirnya saya ceritakan akan semua pengalaman rohani yang kita terima di sini selama beberapa bulan terakhir. Lalu hatinya terbakar, saudara. Hatinya terbakar sampai saya cerita bagaimana manifestasi akan pekerjaan roh di tengah-tengah jemaat. Nah, sore harinya, itu kejadian pagi ya. Sore harinya dia diundang khotbah di Ungaran, saya nggak tahu dari gereja mana. Lalu apa yang saya bagikan itu masuk di hati mereka. Nah, ketika mereka melayani akan jemaat yang ada, lalu mereka tantang siapa mau didoakan maju ke depan. Lalu ketika mereka maju ke depan, dia berani sekali dia tiup dengan mic yang ada. Ketika ditiup itu orang pada tumbang, pada rebah. Wah, luar biasa. Dia bilang, waduh ini cuma dapat sharing begini, saya praktekkan kok jadi Tuhan bekerja. Pulang sampai Surabaya. Sampai Surabaya dia cerita sama persekutuannya, wah Tuhan luar biasa. Terus dia cerita, wah di Surabaya, saya di Ungaran saya tiup, dan orang pada dijamah Tuhan, pada bergelimpangan jatuh. Lalu kemudian di persekutuan doanya dipraktekkan lagi, saudara. Ajak nyembah Tuhan, tantang orang maju ke depan, dia tiup lagi. Tidak terjadi apa-apa. Dia coba berkali-kali sampai habis nafasnya, tidak terjadi apa-apa. Lalu tanya, macet Pak ini, enggak terjadi apa-apa. Nah, itu pengalaman satu. Nah, saya perhatikan dari ini banyak orang mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan mengirim hambanya, Roh Kudus melawat di tengah-tengah kita, kita mengalami jamahan Tuhan. Tetapi jamahan yang ada, pengurapan yang diberikan, aliran kuasa rohnya yang diberikan di tengah-tengah kita tidak tahan lama. Hanya mungkin beberapa saat, lalu kemudian hampir dikatakan tidak ada bekasnya sama sekali. Dan ini pernah kita alami. Beberapa tahun lalu ada hamba Tuhan dari Bandung datang, memberikan introduction kepada kita tentang bagaimana Roh Kudus bisa dimanifestasikan dalam kebaktian dan dalam pelayanan, dipraktekkan dan luar biasa, dalam waktu 2-3 minggu kemudian tidak ada apa-apanya. Sehingga kemudian orang mulai berpikir, nah kalau begini, setiap kali manifestasi terjadi hanya paling bertahan 2-3 minggu. Nah, sekarang saya mengerti, saudara, mengapa banyak anak Tuhan yang tidak bisa menerima berkat Allah itu secara utuh dalam hidupnya. Ini pertanyaan yang kita harus gumulkan. Sebab kalau tidak, kita akan jadi orang yang sangat frustrasi. Dalam 2-3 minggu kita dipakai Tuhan luar biasa, minggu keempat, kelima, keenam tidak terjadi apa-apa dan kembali kepada seperti keadaan semula. Tidak ada perubahan hidup dan tidak ada manifestasi hadirat Allah yang pernah kita rasakan itu terus-menerus menyertai kita. Nah, lama-lama kita bisa anti, saudara, karena saking frustrasinya. Gini, saudara ya, saya mau beritahu, saya ngomong jujur, belak-belakan dengan saudara. Kita manusia ini seringkali memang kadang-kadang orang Kristen itu banyak yang konyol, saya pikir. Kalau kita nggak bisa meraih sesuatu, manusia biasanya jadi anti dengan apa yang dia gagal raih. Contohnya diri saya sendiri. Ketika saya SMP, bahasa Inggris saya bodoh sekali. Merubah present jadi past tense itu bingung. Es kok bisa jadi was itu dari mana? Ini rumus apaan? Bahasa kok begini? Es ya es sampai kapanpun ya biarlah es.
Kenapa kalau untuk pasien berubah jadi was, ini membuat saya nggak bisa mudeng, saudara. Du ya biarlah du, kenapa jadi dit, kenapa jadi dan, saya bingung, nggak ngerti. Jadi kalau ulangan dapat 4, 5 itu sudah, waduh, bejone luar biasa. Jadi 4, 3 itu biasa, saudara. Kalau nanti kenaikan kelas, menurut saya dikatrol sama gurunya sedikit, dapat 5. Jadi saya bilang, wah ini taman tanpa bunga kurang menarik. Nah biasanya bahasa Inggris saya itu kena duluan, 5 gitu. Kalau 4 saya gagal. Nah karena saya mencoba dengan kemampuan saya nggak bisa bahasa Inggris itu, lalu akibatnya apa? Ketika saya gagal meraih, saya jadi anti. Lalu saya berkata begini, oh, untuk apa bahasa Inggris? Kan kita sudah sumpah pemuda, satu bahasa Indonesia. Saya berkata gitu. Lalu nasionalisme pura-pura dimunculkan, saudara. Ya toh, kita berkata, yang penting kan mencintai bahasa sendiri. Toh tidak akan ke luar negeri. Itu lalu kemudian jadi pelampiasan. Karena gagal meraih, lalu kita jadi anti. Apa harus begitu kan? Nah gitu. Orang yang tidak bisa berbahasa roh, pertanyaannya begini mesti. Apa harus toh berbahasa roh? Selalu begitu. Tapi orang yang berbahasa roh nggak pernah tanya, saudara. Kenapa? Itulah manusia. Anda gagal meraih sesuatu, lalu kemudian engkau menjadi anti dengan apa yang sebetulnya engkau ingin raih. Karena engkau tidak bisa, lalu karena gengsi kita mencoba, kita switch, kita putar balik, kita berkata, apa mesti begitu kan? Karena apa? Problemnya di situ. Kalau ada hamba Tuhan dipakai kesembuhan, hamba Tuhan lain ingin mencoba gagal, lalu mesti tanya, apa harus toh kesembuhan? Ya buktinya Yesus juga matinya menderita sakit katanya. Kok nggak sembuh dulu baru mati Yesusnya gitu. Jadi manusia itu begitu, saudara. Anda percayalah. Anda ingin kaya, gagal jadi kaya, yang dibenci siapa? Orang kaya. Konglomerat itu apa? Gitu. Tapi kalau dia jadi kaya, jadi konglomerat, nah nggak apa-apa ya saudara. Itu manusia begitu. Ngerti? Orang dulu rame-rame demonstrasi. Turunkan menteri ini. Nah, kenapa? Dia nggak jadi menteri soalnya. Coba dia jadi menteri, lain ceritanya. Ngomongnya lain. Itu manusia di mana-mana selalu begitu. Kalau engkau gagal meraih sesuatu, engkau akan jadi anti terhadap itu, saudara. Ngerti ya? Jadi saya ingin Anda mengenai itu. Anda diajar kekudusan. Hidupmu najis terus, zina terus. Lalu engkau berkata, apa ada sih manusia sempurna? Ya, selalu begitu. Pokoknya kalau kita gagal meraih sesuatu sampai titik frustrasi dan tidak bisa lagi, lalu ganti daripada kita ini mestinya bertobat dan periksa diri, biasanya kita ambil save-nya. Apa itu? Kita lalu memusuhi apa yang gagal kita capai. Nah, saya tidak ingin saudara mengalami frustrasi seperti itu, lalu muncullah orang-orang yang anti begitu. Ada buku tentang The Seduction of Christianity, karangan Dave Hunt. Orang ini menulis tentang semua kejelekan dari pengajar-pengajar yang mengajarkan iman, mengajarkan tentang dimensi keempat seperti Yonggi Cho, seperti Kenneth Hagin, disikat habis sama dia. Saya sudah baca bukunya dan saya berkata tidak seluruhnya salah. Karena memang banyak pengajaran-pengajaran ini yang terlalu tajam dan terlalu berani mengajarkannya sehingga perlu dikoreksi. Tetapi jangan lupa Dave Hunt itu orang karismatik yang frustrasi dan kecewa berat dengan sesama orang karismatik, lalu anti karismatik, selalu begitu, dan dia hantam karismatik. Nah itu manusia, saudara. Jadi kalau Anda mencapai sesuatu gagal, ingat kalau ada tendensi Anda anti itu, ya saya sudah ngomong dulu, itu dosa begitu. Setan begitu maunya. Engkau gagal, daripada mengaku kegagalan, dia sikat apa yang sebetulnya dia ingin dapatkan. Ngerti, saudara? Nah, kenapa ada kerusuhan massa? Sebetulnya orang-orang itu kepengen rumah bagus, pengen mobil bagus. Nggak dapat, yang orang punya bakar aja, saudara. Nah itu manusia begitu, supaya sama-sama nggak punya gitu loh. Nah ini yang perlu kita waspadai dalam kegerakan seperti ini. Kalau ada banyak hal yang tidak benar dalam hidup kita, biarlah kita luruskan dulu. Nah saya ingin memberikan dasarnya pada pagi hari ini. Saya mau tunjukkan beberapa basic yang mendasar sekali. Baik. Nah yang pertama, mari kita buka dulu dalam 2 Tawarikh pasal yang kelima, ayat 13 dan 14. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 mulai sampai dengan ayat 14, kemudian sambung pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Buka 2 Tawarikh 5 ayat yang ke-13. 2 Tawarikh 5 ayat yang ke-13. Dari mana sebetulnya berkat Tuhan itu kita terima dalam jemaat seperti ini? 2 Tawarikh pasal 5 ayat yang ke-13. 2 Tawarikh 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya
untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Lalu perhatikan ayat yang ketiga. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ada urut-urutannya, saudara. Dengar baik-baik. Para penyanyi dan pemain musik peniup nafiri memperdengarkan suaranya. Hasil daripada penyembahan mereka kepada Allah, Alkitab berkata, maka rumah itu diliputi oleh awan kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan turun, hadirat Allah turun, Alkitab berkata, para imam tidak tahan berdiri. Mereka semua rebah, mereka semua tidak tahan berdiri karena kemuliaan Tuhan memenuhi akan bait Allah itu. Nah, setelah kemuliaannya terjadi, setelah hadiratnya turun, maka Salomo mengucapkan doa. Nah, setelah Salomo mengucapkan doa kepada Allah dan dia berkata tentang Tuhannya, lalu kemudian barulah dia berpaling kepada jemaah dan dia memberkati jemaat. Nah, dengar baik-baik. Dari mana sebetulnya doa itu bisa efektif kita naikkan di hadapan Allah? Dan dari mana jemaat diberkati? Jemaat diberkati kalau kita tinggal di dalam hadiratnya. Kalau manifestasi hadirat Allah terjadi, maka berkat diberi itu akan betul-betul sampai kepada kita. Salomo tidak memberkati jemaat sampai kapan? Sampai awan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Begitu rumah itu dipenuhi oleh awan kemuliaannya, para imam tidak tahan untuk berdiri menyelenggarakan kebaktian. Langsung dia naikkan doa kepada Tuhan. Dan dia berkata, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Dan begitu dia naikkan doanya, Alkitab berkata, berpalinglah raja dan dia memberkati akan jemaah Tuhan. Saudara, kenapa banyak jemaat tidak diberkati dalam kebaktian? Karena hadirat Allah, kemuliaan Allah tidak tinggal di tengah-tengah kita. Pada waktu kebaktian itu dilingkupi oleh hadirat Allah, dibawa masuk ke heavenly places, ke alam surgawi. Disitulah sebetulnya berkatnya diberi. Paulus berkata dalam surat Efesus bahwa every spiritual blessing, setiap berkat rohani diberikan in the heavenly places, di alam surgawi. Kalau kita bisa membawa jemaat ini, membawa setiap kita yang hadir masuk dalam alam surgawinya, maka disitulah setiap berkat rohani akan dia berikan buat kita. Dan Salomo mengerti itu. Justru pada waktu hadiratnya turun, dia menaikkan doa kepada Allah supaya Allah tinggal menetap di tempat yang dia bangun. Kemudian segera sesudah itu dia berpaling kepada jemaah dan dia memberkati jemaat. Dia memanfaatkan momentum hadirat Allah yang ada untuk memberkati akan umat dan rakyatnya. Saudara sekalian, hal yang sama sebetulnya kita pelajari selama setahun terakhir ini. Kita mengerti tidak mungkin manusia sendiri memberkati orang lain secara benar dan hasilnya sama dengan ketika Allah memberkati kita. Nah, oleh karena itu setiap berkat yang diberi itu mesti datang kalau apa? Hadirat Allah pertama-tama harus turun di tengah-tengah kita. Tanpa Tuhan menyatakan diri di tengah-tengah kita, maka berkat yang keluar dari mulut kita itu akan kosong dan tidak ada impactnya banyak dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau hadiratnya penuh dalam kehidupan kita, melingkupi kita, tinggal di tengah-tengah kita, maka ketika berkat diberi, sungguh-sungguh setiap berkat rohani yang dia sediakan akan turun di tengah-tengah kita. Hanya itu sebetulnya kuncinya. Dalam setiap kebaktian, kalau kau ingin melihat anugerah Allah dinyatakan, itu yang terjadi. Nah, saya yakin apa yang biasa kita lihat dalam setiap kebaktian, ketika berkatnya dicurahkan, orang mengalami jamahan Tuhan,
orang sakit didoakan dan sebagainya. Itulah saat dimana Allah mau impartasi, memberikan berkat rohaninya buat kita. Dalam pelayanan Yesus kita melihat ada berbagai macam cara bagaimana dia memberkati murid-muridnya. Ada kalanya dia mengangkat tangannya untuk memberkati umatnya. Ingat peristiwa sebelum dia terangkat naik ke surga dalam Injil Lukas itu, pasal yang terakhir. Sebelum dia terangkat, dia mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya. Ketika dia mulai memberkati, dia terangkat dan dia naik dan dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia mengangkat tangannya, dia memberkati mereka, berkat turun. Yang kedua, dia pernah meniup sesuatu dalam murid-muridnya dan dia berkata, dia menghembusi mereka dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Luar biasa. Dia menghembusi murid-muridnya dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Yakobus berkata, kalau ada orang sakit, oleskan minyak. Berkat rohani, kesembuhan diterima juga ketika ada pengolesan minyak, pencurahan minyak pada seseorang, atau juga penumpangan tangan. Alkitab berkata, Paulus berkata pada Timotius, kobarkan karunia yang ada padamu yang kamu terima lewat penumpangan tanganku atasmu. Jadi semua itu hanya hanya merupakan sarana untuk bagaimana berkat Allah diimpartasikan, dibagikan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kembali kepada masalah yang sebenarnya. Mengapa banyak anak Tuhan ketika berkat diberi ternyata tidak tahan lama? Hanya beberapa saat kita rasakan akibatnya, setelah itu kita tidak pernah bisa merasakan apapun juga. Kenapa? Ini pertanyaan mengganggu hidup saya cukup lama, dan saya bergumul, Tuhan, kenapa begitu banyak anak-anak-Mu yang hidupnya tidak pernah bisa stabil? Sebentar bisa begitu berapi-api, 2-3 minggu runtuh lagi dan tidak ada bekasnya sama sekali. Kenapa tidak ada kehidupan yang stabil setelah orang terima berkat rohani? Mestinya pertumbuhannya baik. Nah, saya mau katakan buat saudara begini. Hidup kita ini seperti sumur, saudara. Saya pernah katakan dalam doa malam yang lalu, sumur yang di atasnya ada pompa tangan, merek Dragon, atau merek yang lain. Secara masih paket ya. Nah, bagaimana caranya supaya sumur itu keluar? Kalau kita pancing dengan air, betul? Berikan, dituangkan air, jangan sedikit, jangan 1 sendok makan, sudah nggak ada gunanya. Beberapa mungkin 1 ember atau setengah ember Anda tuangkan. Setelah Anda tuangkan, lalu Anda pompa. Begitu dipompa, air yang dituangkan itu keluar, lalu kemudian dia akan menyedot juga, memancing akan air yang di bawahnya itu turun, naik, dan kemudian keluar. Nah, Yesus berkata apa? Barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya, out of his belly, dari dalam perutnya akan keluar aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Jadi jangan cari-cari Roh Kudus yang di luar sana, tapi harus dari dalam memancar keluar. Nah, jadi hidup kita, roh kita seperti sumur sebetulnya, dan hidup kita ini seperti pompanya. Kalau Anda dipompa, seharusnya mengeluarkan akan sesuatu. Nah, untuk apa orang lain dipakai Allah memberkati kita? Seperti pancingan. Ada gunanya enggak? Oh, ada, saudara. Gunanya apa? Yaitu air, kan tetap ada gunanya. Ketika dimasukkan, Anda pompa, itu air yang sama keluar lagi. Tetapi sebetulnya masalahnya tergantung begini. Satu, di dalam sumur itu ada air tidak? Boleh diberi air sebanyak-banyaknya, Anda pompa, air pancingan akan keluar lagi. Tapi kalau dalamnya nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya juga. Tapi kalau Anda orang percaya, mestinya kita kan juga mesti ada sesuatu di dalam. Nah, air di dalam itu apakah bisa keluar atau tidak, tergantung apakah pipa penyambungnya itu yang menghubungkan antara pompa dengan air itu tersumbat atau tidak. Itu aja masalahnya. Kalau tersumbat, Anda boleh diisi dengan puluhan ember, dipompa lagi, yang keluar juga puluhan ember, tapi kemudian setelah air pancingan ini habis, maka kering juga sumur itu. Anda pompa begitu rupa, toh tidak ada gunanya karena akan habis lagi. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan dalam hidup kita. Apakah pompamu itu pompa yang baik dalam hidupmu? Apakah ada sumbatnya atau tidak? Nah, pertanyaan ini kita harus jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Nah, saya mau tunjukkan beberapa sumbat yang menjadi penyebab mengapa pertumbuhan kita terhambat. Hanya kalau ada hamba Tuhan datang, ditumpangi tangan, mengalami jamahan Tuhan, kita bisa bangkit. Setelah itu nggak terjadi apa-apa lagi.
ada beberapa sumbat yang kita harus perhatikan. Dengan cepat saya mau tunjukkan minimal ada 4 hal yang mengganggu kita. Yang pertama, contoh pertama, buka bersama dengan saya dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 16 dan 17. Bilangan 11 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau sendiri memikulnya. Lompat ayat 24 dan 25. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan itu dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Lalu perhatikan, tetapi sesudah itu tidak lagi. Nah ini macet saudara. Kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Macet saudara. Kenapa 70 tua-tua ini macet? Nah, ini peringatan saya mau sampaikan terbuka buat teman-teman aktivis terutama. Begini saudara. Musa punya ministry gaya lama. Apa itu? Semua dia tangani sendiri. Dari mengadili orang, dia buat peraturan, semua dia atur sendiri. Lalu Yitro, mertuanya berkata begini, ini nggak benar caranya begini. Habis tenagamu, kamu akan lelah. Coba kamu kan punya toh orang-orang para pemimpin suku itu. Suruh mereka bantu kamu. Nah rupanya Allah mau itu juga. Dan Tuhan berkata begini, sudah. Para pemimpin, para tua-tua, kumpulkan mereka. Ini siapa ini? Orang-orang yang ketika Allah mau memberikan sesuatu yang baru, sudah ada di dalam pelayanan. Jadi otomatis dia ke bawah, diundang maju ke depan, didaftar 70. Yang kumpul hanya 68. Yang 2 di kemahnya tetap kena kepenuhan juga. Jadi saudara sekalian, mereka dikumpulkan 68 orang berhadapan dengan Musa. Apakah mereka dipilih karena kriteria rohani tertentu? Pada waktu itu jelas tidak. Kenapa? Karena ketika Allah ingin memberikan rohnya kepada mereka, mereka sudah di dalam pelayanan. Gampangannya sudah terlanjur aktif, terlanjur pelayanan, lalu ini dibutuhkan tenaga lebih banyak, dibutuhkan Allah ingin memberikan pengurapannya, siapa yang diundang? Ya pasti bukan jemaat, yang sudah aktif ini para pemimpin diundang ke depan. Lalu diberikan rohnya, mereka kepenuhan sebentar. Setelah itu, tidak lagi saudara. Habis macet. Ini bahaya. Kenapa? Kalau kita adalah orang yang pernah aktif, tidak ada jaminan sebetulnya bahwa Allah itu bisa terus memakai hidupmu. Kalau kita sekedar hanya ikut karena aku sudah aktif. Jadi tradisi aku dulunya adalah jabatanku ini, lalu kemudian akan selama-lamanya begini, itu nggak ada jaminan saudara. Nah dengar teman-teman yang sudah aktif lama, saudara tidak bisa mengandalkan keaktifanmu di masa lalu untuk terima hal yang baru dari Allah. Kalau saudara sendiri sebetulnya tidak ada upaya sama sekali untuk membayar harganya. Tidak pernah ada rekor apapun tentang 70 tua-tua ini. Tahu-tahu dipanggil, diberikan roh Allah dalam hidup mereka. Ya pasti kepenuhan seperti Nabi karena itu pekerjaan roh Allah. Tapi kemudian kenyataannya macet. Setelah itu tidak lagi saudara. Ini pelajaran berharga sekali. Jadi jangan merasa secure, aman dengan apa yang ada pada hari ini.
Kalau saudara tidak mau bayar harganya, apapun yang Tuhan beri, sekedar karena apa? Aktivis. Hamba Tuhan boleh berkata, coba aktivis cepat maju ke depan, semua saya mau doakan. Ya karena engkau aktivis, engkau maju ke depan. Tapi nggak ada jaminan apa-apa, engkau akan terima sesuatu kalau saudara tidak mau bayar harganya. Nah, lain dengan Yosua. Perhatikan hidupnya. Dia muncul pertama sebagai seorang warrior, seorang pahlawan perang. Dia yang bertempur melawan orang-orang Amalek. Sudah begitu dekat, senangnya tinggalnya di mana? Di kemah pertemuan dekat tabut itu. Nah, ini orang yang mau bayar harganya. Alkitab berkata rohnya lain. Tapi 70 tua-tua ini nggak ada rekor sama sekali. Tidak ada apapun yang berarti yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan selain daripada aktivitas manusiawi sebagai pemimpin suku. Nah, ketika roh Allah diberikan kepada mereka, Tuhan berkata, Alkitab berkata, tetapi setelah itu tidak lagi. Ya betul, macet saudara. Sumbat pertama yang terjadi adalah karena kita merasa aman dengan jabatan yang ada, dengan aktivitas yang ada, kita merasa toh aku akan terbawa juga. Karena aku ini aktivis, jadi aku akan terbawa juga mesti. Belum tentu ternyata. Seketika ya mungkin saudara. Tapi ketika gerakan ini berlanjut, engkau tidak bisa bayar harganya. Tuhan cari orang yang sanggup bayar harganya. Karena kita nggak main-main dengan Tuhan. Berkat Allah itu bukan cuma perasaan merinding-merinding, bergetar-getar, kata orang, ada orang berkata gini, oh datang ke gereja saya itu bisa bergetar-getar itu. Saya bilang bukan bergetar-getar yang kita cari. Ini berkat rohani yang merubah hidup kita, membuat kita mampu berjalan bersama dengan Allah, hidup berkemenangan dan jadi saksi bagi dunia ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau kita sekedar mengatakan aku ini orang yang aktif, tidak ada artinya banyak. Ya betul, engkau bisa maju ke depan, didoakan hamba Tuhan, Allah menjamah hidupmu, engkau bisa jatuh, engkau bisa bergetar-getar, begitu bisa juga, engkau bisa mengalami banyak hal. Tapi setelah itu tidak lagi, jadi kembali kepada asalmu semula. Dan orang begini ketahuan sekali saudara. Dia tidak akan sanggup meneruskan akan jalan hidupnya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena sekedar terbawa, ya aku sudah aktif kok. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau kita nggak bisa mewaspadai hal ini, nanti repot. Orang-orang yang baru, yang belum ngerti apa-apa, tapi mau bayar harganya dipakai Tuhan, kita hanya jadi penonton. Mau ngelarang ya nggak bisa, karena kenyataan manifestasinya begitu. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mau ikut-ikutan, sudah nggak ada apa-apa lagi. Repot kalau begini saudara. Lalu akibatnya tadi, kita nggak bisa meraih itu, kita membenci itu, kita jadi anti terhadap hal itu. Nah ini yang harus dijaga dalam hati kita. Kalau tidak, kemurnian kita akan tercemar. Jadi kalau Anda diberkati, didoakan dan sebagainya, jangan sekedar karena aku sudah aktif. Kalau hanya mengandalkan itu tidak berguna terlalu banyak. 70 tua-tua ini Alkitab berkata, tetapi setelah itu tidak lagi. Nggak terjadi apapun dalam hidup mereka. Ngerti saudara? Itu hal yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua, buka bersama dengan saya Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ayat yang ke-20. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah dengar baik-baik ini soal Simson. Simson punya dosa apa? Gak tahan dengan roh perzinahan. Yang dia cari adalah perempuan-perempuan kafir. Dia nikah dengan perempuan kafir, berzina dengan pelacur, dengan Delilah juga begitu. Hidup dalam kenajisan. Nah saya mau katakan buat saudara begini. Simson tidak pernah bertobat. Mungkin habis dengan pelacur dia berdoa minta ampun. Saya mau katakan begini, antara orang sekedar menyesal
dengan bertobat betul-betul itu bedanya jauh sekali. Saya pernah cerita beberapa minggu lalu, ada orang kumpul kebo, laki perempuan kumpul kebo, Kristen. Habis hubungan seperti suami istri begitu, terus berlutut, Tuhan ampuni aku, kuduskan aku, basuh dengan darah-Mu Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru kini muncul. Amin, manusia baru. Ayo kerja. Mungkin 5-6 hari berbuat lagi. Ya Tuhan, daging memang lemah, ampuni aku. Ini bertobat enggak? Saya bilang tidak, saudara. Tuduhan Roh Kudus sudah jalan. Ada perasaan bersalah. Orang yang bertobat, begitu dia berlutut, dia minta ampun, dia jijik dengan dosa itu, dan tidak akan dia ulangi dosa yang sama. Nah, repotnya begini, saya mau ngomong bela-belaan dengan saudara. Ada orang pacaran sekarang. Oke? Belum menikah, sudah hubungan seks. Lalu, oh Tuhan ampuni. Gimana ini sekarang kita? Ayo kawin aja, ayo kawin. Apakah ini bertobat, saudara? Perkawinan hanya dipakai untuk melegalisir seksnya. Tapi batinnya hanya menyesal sebetulnya. Gampang contohnya, setelah kawin, lihat perempuan lain masih begini-begini gak? Kalau masih, belum bertobat. Belum jijik terhadap perzinahan berarti. Pikirannya masih kotor gak? Oh masih, berarti belum jijik terhadap dosa. Itu hanya menyesal, dan ini yang repot, saudara. Karena susah secara luar, penampakan luar, sukar untuk mengerti. Yudas dengan Petrus, coba bedanya apa? Yudas Alkitab berkata, dia menyesal, aku salah, ngaku salah, nyesal, dia kembalikan uangnya. Tapi pada akhirnya gantung diri. Petrus dia nangis terseduh, dia pukul dadanya, aku salah dengan Tuhan. Dia bertobat dan Allah bolehkan. Menyesal, remorse, dengan bertobat, itu bedanya jauh. Dari luar nggak ada kelihatan, saudara. Sama-sama, oh aku sudah ngomong kok minta ampun. Benar. Tapi minta ampun yang apa? Betul karena engkau jijik, engkau muak dengan dosa, atau karena sekedar dikejar Roh Kudus dan engkau ngaku, wah ini nggak benar, lalu kita minta ampun. Saudara, saya mau katakan begini, dosa kenajisan itu membuat Roh Allah undur dari hidup kita. Kenapa? Dia tidak mungkin diajak berbuat yang cemar dalam hidup kita. Dia Allah yang kudus. Semua bentuk kecemaran akan membuat dia undur dari hidup kita. Anda boleh didoakan orang paling top seluruh dunia sekalipun. Engkau boleh mengalami pengalaman rohani sampai nangis-nangis sekalipun. Kenajisan itu tetap ada dalam hidupmu. Engkau tidak pernah bisa maju dalam hidup saudara. Anda tanya, Pak, contoh paling gampang orang bertobat seperti apa? Ada beberapa kriteria. Tapi di antaranya seperti perempuan Samaria. Saudara tahu perempuan Samaria? Mengapa perempuan ini bisa membuat semua orang di desanya bertobat datang kepada Yesus? 2 kali dia berkata, dia telah menunjuk kepada aku apa yang semua dulu aku pernah perbuat. Dia buka dirinya transparan. Ini loh hidupku. Najis tadinya. Dan Yesus tahu aku najis. Aku bertobat sekarang. Seluruh desa datang ke dia. Tapi Yudas bukan begitu. Dia mau bersihkan dirinya. Dengan cara apa? Dikembalikan uangnya. Nah, orang yang mencoba menutupi dirinya, membersihkan dirinya, mencoba angkat tangan, mencuci tangan dari kesalahannya, dan bukan mengakui berkata, ya aku ini najis, ya aku berzina, tapi bersikap seperti Yudas. Engkau mencoba membersihkan dirimu dengan minta ampun tadi, yang katanya bertobat. Sebetulnya itu bukan bertobat, saudara. Pertobatan seperti Mazmur 51. Untuk pemimpin biduan dari Daud, dia buka semua dosanya. Aku berzina. Dia ngomong seperti itu. Dan itu akan ketahuan dari buahnya kok, saudara. Anda boleh berkata apapun tentang pertobatanmu, akan kelihatan dari buahnya. Apakah betul pertobatan sejati atau sekedar engkau menyesal? Kalau engkau bertobat, tandanya jelas, Allah akan memulihkan hidupmu. Engkau akan bergerak begitu cepat, berkembang dalam Tuhan.
Tapi kalau buah hidupmu membusuk dan tidak ada buah yang jelas, saya berani berkata, mungkin kau tidak bertobat, hanya menyesal. Orang lain tidak tahu, tapi engkau ngerti dan Tuhan yang lebih ngerti, saudara. Ini loh kenajisan seperti ini. Simpson pikir dia berzinah berkali-kali dengan Delilah. Habis berzinah dia tidur, dibangunkan lagi, masih ada kuasa Tuhan. Kebaikan Allah selalu memberikan waktu kepada anaknya untuk bertobat. Berapa kali Simpson tertidur dan dibangunkan Delilah, itu artinya berapa kali dia jinah dengan Delilah. Habis berzinah dia tidur, diikat dengan apapun yang dia katakan, dia bangun lagi. Tapi nggak akan lama, saudara. Satu kali akan terbukti, buahnya akan dia petik. Dicungkil matanya dia buta, kerjanya giling, muter aja. Mata rohanimu akan buta, nggak bisa melihat akan terang Tuhan, kemuliaan Allah, nggak mungkin dengar suara Tuhan. Hidup hanya putar, dari tahun ke tahun hanya giling sesuatu, dan tidak ada kemajuan apapun yang nampak jelas dalam hidup saudara. Ingat, mereka yang pacaran, pernikahan tidak menjamin engkau bertobat. Seringkali hanya karena terpaksa engkau ngaku kesalahanmu, bukan karena keluar dari hati berkata, aku jijik dengan aku muak. Dan itu akan dibuktikan dengan buah dari hidup saudara. Tidak bisa hanya sekedar penampilan dalam pelayananmu. Dan ingat, kenajisan membuat sumbat yang begitu berat dalam hidupmu, sehingga tidak mungkin kau bisa mengeluarkan apapun terpancar dari batin dan hidup kita. Tanpa pertobatan yang sebenarnya, tidak ada orang yang sungguh-sungguh saya katakan bisa dipakai Tuhan hidupnya. Tandanya gampang sekali. Apakah engkau muak dengan dosa itu? Berani engkau berkata, dulu hidupku seperti ini, aku muak sekarang. Ada orang tidak kudus dalam pernikahannya, engkau berani berkata, dulu aku berbuat yang sama, jangan ulangi. Aku sudah bertobat, aku jijik, aku muak dengan itu, jangan ulangi. Kalau engkau berani begitu, declare, lo kamu dulu gitu toh? Iya, dulu. Wah, itu apa enggak menjatuhkan martabat kita? Masih mau datang ke kerajaan Allah dengan gengsi. Saya bilang, penginjil besar itu perempuan Samaria, seluruh kampungnya datang ke Tuhan. Kita hari ini serumah aja gak bisa bertobat, saudara. Sekampung datang ke Yesus. Kenapa? Dia hancurkan harga dirinya, total, flat, habis. Karena orang seperti ini akan diangkat Tuhan begitu luar biasa. Dengan orang lain Yesus berkata, jangan ngomong kalau aku Mesias. Dengan perempuan dia berkata, aku ini Mesias. Dia declare, dia nyatakan dirinya. Saya mau katakan buat saudara, akan kelihatan dari buahmu. Engkau boleh tutupi dengan wajah malaikat, dengan topeng, segala macam yang senyumnya paling manis sekalipun. Akan ketahuan, tetap akan ketahuan dari buah hidupmu. Kalau buah hidupmu tidak benar di depan Tuhan, tetap kenajisan tinggal. Dan saya mau katakan saudara, itu masalah yang sangat serius. Yang ketiga, buka 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 mulai. 1 Samuel pasal 15 mulai ayat yang ke-22. Belajar dari Saul, saudara. Mengapa roh Tuhan undur dari Saul? Di sini puncaknya. 1 Samuel pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lalu perhatikan ini perkataan daripada Saul. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka.
Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi, perhatikan, tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Di depan para tua-tua bangsaku, dan di depan orang Israel, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ada dua dosa besar yang dibuat Saul. Yang pertama, dosa takut kepada manusia. Saudara tahu orang timur punya perasaan satu sama, sungkan kepada orang lain dan takut kepada orang lain. Ketakutan kepada orang lain yang lebih daripada takutmu kepada Tuhan akan membuat engkau tidak pernah bisa berkembang dalam hidup dan pelayanan saudara. Ada orang-orang, saya ngalami, saya sendiri begitu dulunya saudara. Sungkannya besar sekali. Besar sekali. Kalau ada permintaan apapun, saya selalu mengusahakan untuk berkata ya. Walaupun berat buat saya sebetulnya. Sampai saya baca bukunya Robert Liardon, Learning to Say No Without Feeling Guilty. Belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kita perlu belajar tidak terhadap dosa dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, walaupun itu memperkenan hati orang lain, saudara. Nah, orang-orang sungkan, seperti yang pernah saya alami dulu, dengan gampang memutar balikkan kebenaran. Lalu saya coba putar dengan perkara, ya kita berdoa, ya kita hindari. Ada firman Tuhan, saya nggak berani bilang, Tuhan berkata, kamu dosa, nggak berani. Saya putar, saya berkata, ya periksa diri. Padahal saya tahu dosanya apa, saudara. Nah, orang seperti ini tidak mungkin dipakai Tuhan. Kenapa? Engkau lebih takut kepada manusia daripada kepada Allahmu. Bagaimana engkau berani berkata, aku dihamba Tuhan? Saul di situ masalahnya. Allah berkata, bunuh semua orang Amalek sampai ke rajanya. Tapi rakyat berkata, lembu yang baik-baik jangan, rajanya selamatkan. Yang lain bantai semua, harta bendanya jangan. Dia takut kepada rakyat dan dia turuti perkataan rakyat yang jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Saya nggak berkata mari jadi pemimpin yang otoriter, nggak perlu dengarkan suara rakyat. Jangan begitu, saudara. Tapi kalau dibedakan antara manusia dengan Tuhan, terjadi konflik kepentingan, engkau harus berani berkata, aku mau Tuhan dulu, engkau nomor 2. Nah, ini yang Allah cari sebetulnya. Kalau tidak, saudara akan terus diombang-ambingkan oleh suara orang lain, lalu jadi pelan-pelan. Nggak tegas seperti yang Tuhan inginkan. Kadang berat, ambil keputusan itu nggak gampang, saudara. Kemarin John Bevere datang di rumah atau makan di luar. Istrinya berkata gini, Johnnya berkata begini, orang lain berkata begini, ini berkata begini, yang punya rumah ada usul begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, begini. Setengah jam nggak selesai. Saya bilang, lama-lama saya mikir, nih saya sudah lapar nih, perundingan keluar atau tidak susah. Terus si John bilang gini, ya sudah sekarang Pak Petrus yang mutusin. Oh ya, saya bilang. Katanya, sudah ada makanannya belum? Oh ya belum, mau beli. Nggak usah, ayo keluar, saya bilang. Susah loh, memutuskan makanan aja susah. Kenapa? Sungkan. Cukup satu orang tegas, semua akan ikut. Ini tinggal di negara timur tuh gitu. Kalau Anda berani tegas, semua orang ikut. Karena apa? Yang lain itu
Ya wis lah, ra enak daripada ribut, daripada geger. Yo, kan begitu. Coba rapat-rapat departemen. KKR anak-anak misalnya ya. Ngundang siapa? Siapa? Di sini sudah ada nih. Oh, manggil ini aja. Yang lain diem aja gitu. Misalnya gitu. Saya berdoa. Gak berani ngomong A, gak berani. Kalau yang paling keras dan duluan ngomong A, mau bilang B, lah gak enak lah, nanti dikira enggak gitu. Ya saya ikut gitu. Gitu aja. Ngerti padahal kehendak Allah yang mana. Tidak berani tegas. Yang kedua, Samuel mau pergi, digondeli jubahnya sampai robek, saudara. Tunjukkan hormatmu kepadaku. Ini orang cari safe untuk dirinya sendiri. Saya juga dulu gitu. Gini saudara ya, saya punya background nggak begitu bagus dalam pengertian sejak kecil. Saya sama opa dan oma saya itu dikekang, nggak boleh bergaul dengan orang luar dari kecil sampai kira-kira SD. Jadi saya nggak bisa bergaul dengan orang luar. Saya nggak tahu rule-nya kalau main setinan itu gimana, main umbul itu bagaimana, main sepak bola itu rule-nya bagaimana, nggak tahu karena nggak pernah kumpul. Kumpul di rumah dengan orang tua terus, dikekang. Cucu nomor 1, anak nomor 1, laki-laki. Seperti kayak barang berharga itu, barang antik di rumah dijaga. Apa akibatnya? Ketika opa oma saya meninggal, seperti kuda lepas dari kandang. Tapi saya menghadapi kenyataan. Sejak kecil nggak pernah bergaul dengan teman-teman sebaya. Waktu saya mulai bergaul, canggungnya luar biasa. Canggung semua nggak bisa. Lalu teman-teman yang sudah biasa kumpul melihat ini orang tahu-tahu datang gangguan ini. Anak-anak kalau mainan ada yang paling nggak bisa kan ganggu, saudara. Dianggap ini suplemen lah tambahan gitu. Syukur-syukur pulang, jadi ketolak. Bertahun-tahun saya seperti itu. Tertolak dan anak kalau sudah begitu dari kecil bekas, saudara. Penolakan itu membuat ketika saya bertumbuh, bertobat, itu seringkali masih ada. Sehingga akibatnya apa? Saya kalau ngomong hati-hati. Saya 7 tahun, saya keluar pelayanan nginjil. Boleh dibilang saya nggak pernah konflik dengan orang, nggak pernah. Kenapa? Karena saya pihak yang tutup mulut. Orang boleh berulah apapun, saya mau main safe-nya. Saya nggak berani bilang, kamu salah, nggak berani. 1 karena sungkan, 2 karena takut konflik, tertolak lagi nanti. Itu baru saya sadari akhir-akhir ini. Itu ya, nggak berani tegas. Jadi takut tertolak, ngerti? Itu pengalaman saya. Saudara tahu itu dosa besar akhirnya. Ya. Kenapa? Karena saya kemudian tidak berani berbuat apa-apa dalam pelayanan. Takut saya buat kesalahan, orang tolak saya. Nah padahal Allah membutuhkan boldness, keberanian. Tidak mungkin tidak dibutuhkan keberanian sebetulnya. Untuk bertindak seperti yang dia inginkan. Nah orang berani itu artinya ada resiko. Resiko diterima dan resiko ditolak. Ngerti gak saudara? Dan itu harus dihadapi. Anda pikir setiap kali saya minggu di sini seringkali Tuhan bilang ada orang sakit ini, itu bukan tanpa berdebar-debar hati saya. Oh iya. Nah, kalau keliru, seringkali juga nggak mau ngaku orangnya. Ada tapi diam saja. Setelah itu baru, ya saya orangnya lah, ini yang repot. Tahu nggak saudara? Tapi dibutuhkan boldness, keberanian. Saya nggak mungkin tunggu Yesus menampakkan diri, ngerangkul saya berkata, Petrus Agung ngomong ada orang sakit panu gitu, nggak mungkin. Dia beri inner witness di sini, kesaksian roh. Ngomong, saya nggak pernah ngomong pada saudara, tidak ada perkembangan apa-apa. Yakinlah, saudara. Saya cerita background saya sendiri. Ngeri. Jadi paling safe apa? Habis khotbah, tutup doa amin. Saya mau katakan buat teman-teman di sini juga, seringkali itu jadi gangguan dalam hidup kita. Karena ada background tertentu. Kalau dibiarkan terus, kita ngerti itu, dosa. Dosanya apa? Engkau mencintai dirimu sendiri lebih daripada mencintai Tuhan.
Supaya orang tidak menolak saya, jadi saya main aman aja lah. Yang biasa-biasa lah. Jangan yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh orang nolak. Dulu begitu tahun lalu. Pertama kali Tuhan bilang, tiup. Saya tiup. Wah, dukun tiban katanya. Biarin. Untung sudah rada ndablek dulu itu. Voltasenya sudah mulai muncul. Nggak urusan, saudara. Sampai sekarang saya buat terus. Diem orang. Yang penting kan Tuhan bekerja dan buahnya bagus, orang diberkati, disembuhkan, selesai buat saya. Tapi kalau untuk melangkah ke hal yang baru, nggak gampang. Hal yang sama dalam pergaulan Anda sebagai pelajar di sekolah. Semua orang ribut, apakah engkau berani berkata, aku tidak mau ribut? Nanti ditolak Pak teman-teman, itu resiko. Harga yang kita mesti bayar, hidup dalam kekudusan. Kalau engkau ingin sumur hidupmu berbual-bual, memancarkan aliran air. Berkat rohani diberi, tidak langsung datang, basah sebentar, kering lagi dan lenyap, dan tidak ada lagi apapun akibatnya. Saya mau katakan sekali lagi buat saudara, belajar dari Saul. Dan Tuhan potong, habis. Roh Tuhan undur daripadanya, gantikan orang lain. Sungguh, ini bisa terjadi dalam hidup kita. Terus terang, Tuhan juga bicara dengan saya hal yang sama. Kamu terus dikuasai roh ketakutan, kamu sungkan sama orang, dan kamu ingin dirimu diterima, terus begitu aku angkat pengurapanku, aku berikan kepada orang lain, kamu habis. Dan jujur, hamba Tuhan gak ada pengurapan seperti apa? Wayang masuk kotak, saudara. Selesai, gak ada apa-apanya. Hidup kita hal yang sama terjadi. Berani tentang arus dunia. Kalau engkau berani kerjakan itu, luar biasa hasilnya. Yang terakhir, yang keempat. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 22 sampai 27. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bahasa Inggrisnya, tidak lagi berjalan bersama dengan dia. Saudara sekalian, hal yang terakhir yang membuat kenapa pekerjaan Tuhan berhenti dalam hidup kita, macet, kenapa? Karena kita bergairah hanya mencari tanda ajaib dalam hidup kita. Ini orang-orang ini hebat loh saudara. 5.000 lebih kumpul tanpa rencana. Yesus bilang, beri makan. Ada pendeta Amerika. Ini pendeta makanya hidupnya ya nggak bener ya. Saya bilang, dia pernah cerita dengan saya begini, saya nggak percaya itu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan membuat mujizat. Saya percayanya begini katanya. Sebetulnya orang-orang itu sudah bawa sangu masing-masing, bawa roti sendiri, bawa ikan sendiri sebetulnya tuh. Tapi mereka kikir semua, nggak mau mengeluarkan, nunggu diberi makan Yesus. Itu katanya gitu. Lalu setelah itu ada seorang anak yang murah hati memberikan kepada Yesus 5 roti 2 ikan. Karena anak ini memberi,
Lalu mereka semua mengeluarkan rotinya dari jubahnya masing-masing, lalu makan semua rotinya masing-masing. Berarti omongan Yesus gak bener dong. Kamu datang karena roti. Kalau bawa dewi-dewi kan mereka bilang, loh saya bawa dewi kok Tuhan, bukan minta kamu, kan mestinya begitu. Enggak. Nah ini pendeta gak membaca Alkitab, khotbahnya ngawur. Sekarang hidupnya kasihan. Orangnya baik. Kasihan hidupnya. Saya tanya, ketemu dia terakhir di Amerika, pendeta bully. Kamu kerja apa? Oh saya kontraktor sekarang. Wah saya pikir hebat ini. Kontraktor, pegawaimu berapa pegawaimu? Gak punya pegawai. Loh, lah kerjamu apa? Kontraktor apa? Ya kalau ada ledeng bocor, wastafel bocor, saya betulin atap bocor. Oh tukang, saya bilang gitu. Kontraktor omongnya saudara. Ya percaya mujizat, gitu hidupnya saudara. Ngerti, ini ada pendeta ngawur begitu. Nah Yesus sekarang yang saya percaya, dia membuat 5 roti, 2 ikan, memberi makan lebih dari 5.000 orang. Roti ya, kira-kira ini dipotong sama Yesus, dipotong, keluar lagi, potong, mungkin gitu. Gimana caranya kan nggak tahu tuh, mungkin ya, potong, keluar lagi, potong, keluar lagi, gitu kira-kira. Sampai sudah genap jumlahnya gitu, masih makan. Ini habis, gantian lah capek, yang ini potong, keluar lagi. Mungkin saya nggak tahu. Prosesnya kita nggak cerita, pokoknya potong, kok bisa nggak habis. Kira-kira ya potong keluar atau nggak tahu gimana. Potong, jatuh terus beranak. Nggak tahu saya, kayak popcorn itu mungkin jagung dimasukkan terus buah jadi banyak. Saya nggak tahu, prosesnya saya nggak ada orang tahu, tapi itu kan luar biasa. Di depan ribuan orang dia demonstrasikan. Mungkin buat kayak popcorn gitu ya, potong sekali terus dari ngembang itu, roti begitu, atau ikannya itu. Waduh, kalau ikan gimana saudara ya? Kan ikan itu kalau untuk bisa berkembang biak itu kan harus ada telur ikan lagi dengan itu dicampur lalu jadi ikan kecil-kecil lalu tumbuh. Ini gimana ikan saya nggak tahu ya. Ikan itu beranak mungkin langsung gede. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, tapi Tuhan kan yang menciptakan semua. Orang semua lihat, wah luar biasa. Habis makan kenyang, Yesusnya pergi dicari saudara. Anda lihat ribuan orang gerudukan. Nggak ada, naik kapal, ngikut banyak sekali untuk lihat begitu-begitu dan makan. Wah ini makan gratis ini, firman Tuhannya urapan, makan gratis. Siapa yang nggak suka? Wah ini nggak usah kerja, makan terus lihat, keluar gitu. Bayangin, senang sekali. Tapi Yesus berkata, aku ini roti hidup. Jangan makan ini loh, roti. Nggak tahan saudara. Saudara, Tuhan nggak cari orang yang exciting, bergairah. Siapa yang didoakan? Wah, yang didoakan. Hanya sekedar saya pengen lihat nih. Wah, kayak nangis ya. Iya, kayak apa? Itu apa? Hanya pengen lihat itunya. Saya bilang nggak ada pertumbuhan apa-apa. Oh tentu, kebaikannya membuat banyak orang mengalami jamahan Tuhan. Tapi itu bukan barang tontonan. Dia mau akhirnya kembali ke dia, kepada Yesus. Itu yang harus disembah dalam hidup kita. Kalau itu semua bisa dihilangkan dalam hidup kita, bongkar semuanya, jangan seperti 70 tua-tua, jangan seperti Simpson, jangan seperti Saul, jangan seperti murid-murid. Karena begitu mereka terima makanan keras, mereka undur daripadanya. Nah sekarang pertanyaannya, ayat terakhir. Bagaimana, seperti apa orang yang bisa terima impartasi dari Tuhan sebetulnya? Buka Bilangan pasal 27. Bilangan pasal yang ke-27. Mulai ayat yang ke-15. Bilangan pasal 27 ayat yang ke-15 mulai. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan segenap umat itu. Lalu berikan kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Lihat ayat ulangan kitab Ulangan pasal yang ke-34 sekarang.
ayat yang ke-9. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mengapa Yosua bisa terima impartasi yang Musa beri? Satu, dia sudah penuh roh ketika dia terima itu, saudara. Sekali lagi, kalau hidupmu tidak penuh dengan roh, saudara didoakan orang paling hebat sekalipun, nggak pernah ada gunanya. Tapi kalau hidupmu itu penuh dengan roh Allah, Tuhan dengan gampang menambahi sesuatu dalam hidupmu. Ingat, makin engkau tidak punya, yang ada daripadamu diambil. Makin engkau punya banyak, engkau akan makin diberi. Saya ingin semua kita hidup penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Hanya itu yang bisa membuat engkau mengalami perkara besar dari Tuhan. Kalau engkau penuh dengan roh, sesuatu akan terjadi dan hidupmu akan dirubah oleh karena anugerahnya. Saya ingin milikilah kehausan dan kelaparan akan dia. Setiap hamba Tuhan mau mendoakan saudara dan engkau tahu ini kebutuhan saya, jangan jalan lari maju ke depan. Kehausan seperti itu akan membuat Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Miliki kerinduan yang besar supaya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita terpancar keluar lewat hidup kita juga. Amin, saudara. Kita berdiri bersama-sama.